Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman pasienku yang harus diangkat rahim setelah sebelumnya mengalami 3 kali keguguran. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa support terus channel kami ya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Pasien ini datang ke RS tempatku bekerja pada tanggal 11 Juni 2021 jam 22.20. Pasien mengatakan ini adalah kehamilan ketiganya. Namun pasien tidak memiliki anak. 2 kehamilan sebelumnya semua keguguran. Kehamilan ketiga ini baru berusia 4 minggu hingga ada keluhan keluar darah banyak disertai gumpalan darah dari vagina sejak pukul 8 pagi. Pasien mengeluh nyeri perut dan pusing. Pasien kami periksa. Pemeriksaan keadaan umum semua dalam batas normal. Namun dari vagina mengalir darah aktif disertai adanya pembukaan saat diperiksa dalam. Setelah pemeriksaan umum maupun penunjang kami lakukan, kami lapor dokter SPOG selaku penanggung jawab pasien. Namun pasien belum pernah USG, maka dokter ingin melakukan USG terlebih dahulu untuk penegak diagnosa. Singkat cerita, besok harinya pasien di USG. Ternyata pasien didiagnosa black teeth ovum atau hamil kosong. Kondisi ini adalah di mana embrio atau bakal calon janin tidak pernah berkembang atau berhenti berkembang. Pasien pun disarankan untuk dilakukan kuret. Setelah berdiskusi dengan keluarga, pasien setuju. Dan ini adalah kuret ketiga untuknya. 3 kali sudah dia kehilangan bakal calon buah hatinya. Dokter menyarankan pasien untuk melakukan serangkaian tes setelah sudah pulih dari tindakan kuret ini untuk mengetahui penyebab keguguran berulang yang pasien alami. Pasien dan keluarga setuju. Besok harinya, pasien akhirnya dikuret. Pasien masuk ruang operasi jam 2 siang dalam keadaan umum yang baik. Pasien dipindahkan ke meja operasi. Dokter SPOG, dokter anestesi, dan tim kuret sudah siap. Doa diucapkan. Pasien mulai dibius dan dokter SPOG siap melakukan tindakan kuret. Tiba-tiba baru sendok kuret masuk untuk pertama kali, darah keluar dari vagina. Terlihat normal pada umulannya, jadi tetap diteruskan untuk dilakukan kuret. Kali kedua, sendok kuret masuk, tiba-tiba darah mengucur dengan deras, tiada henti, sehingga segala macam tindakan tidak bisa menghentikan perdarahan. Keadaan pasien mulai melemah, tensi turun drastis. Cairan infus diperas kuat untuk mengalirkan cairan dengan cepat sebagai ganti darah yang keluar. Dokter mulai panik, detik demi detik, menit demi menit. Berbagai macam cara mengatasi perdarahan dicoba. Tidak ada yang berhasil. Semakin lama ditahan, darah semakin banyak. Jika diteruskan, bukan tidak mungkin pasien akan meninggal di meja operasi. Saat itu dokter akhirnya mengambil keputusan berat, yang terbaik sekaligus yang terburuk. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa pasien, namun mematikan harapan pasien memiliki keturunan. Dokter mengambil keputusan untuk mengangkat rahim pasien. Penanganan pasien sementara diserahkan ke asisten operasi. Dokter keluar ruang operasi menemui keluarga untuk menyampaikan kabar buruk ini. Bapak Ibu, kami sudah berusaha melakukan kuret kepada istri Bapak. Namun terjadi perdarahan hebat saat tindakan. Kami curiga ada keganasan. Sudah coba kami tangani, namun perdarahan tidak teratasi. Pilihan terbaik saat ini untuk menyelamatkan nyawa istri Bapak adalah pengangkatan rahim. Apakah Bapak bersedia? Bak petir di siang bolong. Pukulan berat menimpa suami dan keluarga pasien. Tangis mulai bersahutan. Sembari menenangkan, dokter tetap menanyakan keputusan keluarga. Karena pasien sudah berjuang melawan waktu. Semakin lambat keputusan, semakin buruk pula keadaan pasien. Tindakan operasi pengangkatan rahim berjalan dengan lancar. Namun, karena sebelumnya keadaan pasien sudah buruk, pasien ditransfer ke ICU untuk penanganan intensif. Sekitar 5 hari pasien dirawat di ICU sampai keadaannya dianggap membaik dan bisa pindah ke ruang rawat inap. Dalam perawatan ruang rawat inap NIPAS, keadaan umum pasien dalam keadaan normal, namun tidak dengan psikologisnya. Umurnya baru 22 tahun.
cukup mudah untuk dia kehilangan harapan memiliki keturunan. Sering kami ajak bercanda si pasien saat melakukan pemeriksaan. Begitupun suami dan keluarganya. Tak tampak kesedihan dari wajah mereka. Mungkin agar si pasien itu kembali bangkit secepatnya. Sulit awalnya menemukan senyum di wajah pasien ini tadi. Namun setelah akhirnya dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang, sudah mulai ada senyum di wajahnya. Meskipun belum benar-benar ceria, doa kami semoga ia cepat menerima keadaan, cepat menerima segala ketentuan yang di atas, senantiasa diberi ketabahan. Karena pasti ada pelangi setelah hujan. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah lakukan pemeriksaan segera ketika mengalami keluhan yang tidak sewajarnya, yang tidak biasanya kita rasakan, agar segala keluhan tersebut segera tertangani sebelum semakin parah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.